Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang masih terus nonton channel aku dan setia menemani setiap langkah aku mencari pabrik yang baru. Dan terima kasih juga buat supportnya, doanya. Nah, di video kali ini aku pengen sedikit sharing dan berbagi pengalaman, dan mungkin ini bisa jadi bisa jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang mau pindah pabrik, maksudnya teman-teman yang kerja di Korea ya. Jadi sebelum teman-teman punya pikiran untuk pindah pabrik, ada beberapa hal yang menurut aku harus teman-teman pikirkan secara matang-matang. Jadi jangan sampai teman-teman gegabah dalam berpikir buat pindah pabrik di Korea teman-teman. Nah, ini aku cerita sesuai pengalaman pribadi aku aja ya teman-teman. Jadi bisa jadi berbeda sama informasi yang mungkin teman-teman dari orang lain gitu ya. Nah, yang pertama, kalau teman-teman punya niatan atau pikiran buat pindah pabrik, yang pertama itu harus teman-teman pikir apa pabrik yang nanti akan teman-teman cari. Contoh, mungkin pabriknya yang berhubungan dengan plastik atau sacul, atau yang berhubungan dengan besi, bisa ke gemsok atau CNC, bisa juga ke kemarin aku sempat dapat INSE teman-teman. INSE itu kayak semacam bisa percetakan gitu ya, kayak pembuat plastik atau ngecat barang gitu ya. Terus ada juga peleburan. Nah, sempat ada yang tanya juga perbedaan peleburan sama CNC itu apa mas? Kalau setahu aku ya, kalau peleburan itu emang bahan kita membuat produk dari lelehan besi gitu ya. Kalau CNC itu kita membuat produk yang bahannya itu udah berbentuk besi gitu, jadi nggak dari lelehannya gitu ya. Nah itu, jadi teman-teman yang pertama itu harus teman-teman pikirkan dulu pabrik apa yang nanti teman-teman mau cari gitu ya. Jadi jangan sampai nanti aja lah nyari ininya pas sudah keluar, nanti biasanya bingung teman-teman. Jadi teman-teman itu mau nyari pabrik yang seperti apa ketika ditanya di dong bu. Nah biasanya kebanyakan orang yang mau pindah itu nyarinya yang sacul. Nah karena kebanyakan orang pengennya sacul, jadi pabrik sacul itu bakal bersaing. Nah otomatis biasanya disarankan untuk pabrik yang lain teman-teman. Jadi teman-teman harus punya alternatif yang lain gitu. Jadi teman-teman pikirkan tuh, kalau mau keluar dari pabrik sebelumnya, aku mau nyari pabrik yang kayak apa ya gitu. Nah setelah teman-teman udah dapet tuh, nah teman-teman yang kedua itu harus persiapkan apa aja yang bakal teman-teman tanyain di pabrik yang bakal teman-teman masukin gitu. Contoh kayak mungkin teman-teman mau nanya gaji, nanya jam kerja, terus nanya istirahatnya, nanya asramanya, nanya dapat makan atau enggaknya, dapat bonus atau enggaknya, mungkin juga asuransi mau teman-teman tanyain, boleh itu teman-teman. Itu teman-teman persiapkan pertanyaan itu, karena kebanyakan karena kita tidak siap pas wawancara atau pas meeting itu kita bingung apa yang mau kita tanyain gitu. Nanti setelah teman-teman sign atau teman-teman udah setuju, ternyata teman-teman masih ngeganjel nih, ternyata ada sesuatu yang teman-teman itu masih bingung karena teman-teman nggak tanyain di awal gitu. Nah menurut aku yang pertama itu tadi, tentukan dulu pabrik apa yang mau teman-teman cari. Yang kedua, persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mau teman-teman tanya. Nah yang ketiga ini teman-teman sebelum pindah atau sebelum memutuskan untuk pindah, ini teman-teman wajib banget pikirkan tempat tinggal teman-teman.
tempat tinggal untuk teman-teman selama masa pencarian kerja, atau istilahnya selama teman-teman nganggur nih. Karena kan kita nggak mungkin tinggal di pabrik yang sebelumnya gitu. Syukur-syukur kalau teman-teman itu punya teman gitu ya, punya teman yang udah bisa siap nampung gitu. Jadi teman-teman enak lah istilahnya, bisa sementara numpang kayak aku sekarang gitu. Teman-temanku ada kontrakan, alhamdulillah, jadi aku bisa sementara ini tinggal di sini. Nah, biasanya karena kita emosi gitu ya, atau terlalu bersemangat buat pindah, kita nggak mikirin itu sampai akhirnya nanti kita bingung, wah kita mau tinggal di mana gitu setelah ini. Nah itu teman-teman, jadi yang ketiga itu tempat tinggal selama teman-teman nyari kerja atau nyari pabrik yang baru. Terus yang keempat itu teman-teman tentu aja harus persiapan bekal teman-teman. Bekal ini penting banget karena kita nggak bisa ngejamin cepet dapat pabrik yang cocok gitu ya. Mungkin pabrik banyak gitu ya, tapi yang cocok itu biasanya ya 1-2 lah yang bisa langsung keluar, langsung dapat pabrik yang cocok. Ditambah lagi di saat-saat sekarang ini pencarian pabrik itu memang lagi sulit teman-teman, karena persaingannya yang ketat. Sekarang itu yang nganggur itu lagi banyak banget, sedangkan pabrik itu yang buka file itu sedikit. Menurut aku karena kebanyakan pabrik di Korea itu ngambilnya orang yang baru teman-teman, jadi ngambil yang dari Indonesia, karena mungkin pertama orang baru itu kontraknya lebih panjang, karena orang Korea itu lebih suka ngerekrut karyawan yang visa atau masa tinggalnya itu masih panjang teman-teman. Jadi yang visanya tinggal sedikit itu sangat rawan kan, jadi paling baru masuk kerja, belum juga bisa kerja udah habis gitu ininya, nanti cari lagi. Nah kebanyakan sih pabrik mikirnya biar dia jangka panjang gitu, jadi nggak nyari yang sedikit-sedikit ya, walaupun pasti ada pabrik-pabrik yang nyari yang masih ada di sekitar Korea gitu, yang nyari kerja kayak aku sekarang itu banyak juga, tapi lebih banyak menurut aku yang ngambil dari Indonesia langsung atau dari luar negeri gitu, orang asing. Nah terus teman-teman, kenapa aku bilang nomor 4 itu perbekalan itu sangat penting, karena sesuai pengalaman aku ya, aku udah hampir 1 bulan lebih lah, 1 bulan lebih teman-teman di sini. Dan ya mungkin teman-teman juga tahu udah berapa kali aku meeting sana sini, dan itu membutuhkan ongkos atau biaya transportasi yang lumayan teman-teman. Walaupun ya mungkin kalau dipikir-pikir sekali naik bus atau Cihacol gitu ya, itu biayanya paling ya sekitar 1.500 gitu ya, atau 2.000 atau 3.000. Tapi kalau terus-terusan gitu kan, apalagi kalau di jalan kadang kita juga haus, kadang kita juga lapar, mau nyemil ini. Nah itu biaya kecil-kecil yang kita anggap remeh itu sebenarnya itu bisa jadi banyak loh teman-teman. Jadi itu sangat apa ya, sedikit tapi masif gitu pengeluarannya, dan itu nggak terasa teman-teman. Belum lagi kalau kita untuk makan keseharian gitu kan, apalagi buat teman-teman yang mungkin udah nggak single lagi gitu, yang punya istri harus ngirim ke istrinya gitu ya, dan mungkin juga yang single juga harus ngirim orang tuanya, dan itu harus teman-teman persiapkan gitu kan selama nganggur itu. Dan lagi teman-teman, selama masa nunggu ini teman-teman harus tahu kita itu dalam 1 bulan harus bayar Gonggang Bohom teman-teman ya. Gonggang Bohom itu selama nganggur kita tetap harus bayar. Kemarin aku 2 kali bayar Gonggang Bohom mandiri teman-teman. Waktu pertama itu pas waktu aku masih di Indonesia, aku dapat tagihan dari senior aku di pabrik sebelumnya, aku harus bayar Gonggang Bohom yang cukup ya menurut aku cukup besar lah biayanya. Dan kemarin bulan kemarin juga aku harus bayar juga. Jadi itu harus jadi perhitungan teman-teman. Terus
masa pencarian kerja teman-teman. Jadi setelah teman-teman udah meyakinkan diri untuk pindah kerja atau pindah pabrik, nah terhitung dari teman-teman lapor ke Nodong Bus setempat, itu teman-teman dikasih waktu selama 3 bulan untuk cari pabrik yang baru. Jadi teman-teman punya waktu 3 bulan sampai akhirnya teman-teman dapat pabrik yang baru. Kalau seumpamanya lewat dari 3 bulan teman-teman nggak dapat pabrik juga, itu teman-teman harus pulang. Kalau seumpamanya teman-teman maksa nggak pulang, ya teman-teman dinyatakan ilegal atau bulbob gitu ya. Jadi teman-teman udah nggak resmi lagi. Nah, kalau teman-teman yang mau pulang selama 1 bulan kayak aku kemarin kan ngambil waktu cuti 1 bulan itu dari jatah masa pencarian kerja aku selama 3 bulan teman-teman. Dan ternyata ya itu cukup beresiko teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nggak pengen ambil resiko, sebaiknya teman-teman jangan cuti di saat masa nganggur ya. Tapi kalau seumpama teman-teman udah yakin, oh aku bakal dapat pabrik cepet, ya balik lagi itu terserah teman-teman. Jadi mungkin itu aja teman-teman informasi yang bisa aku sharing. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman berpikir lebih matang lagi kalau teman-teman pengen pindah pabrik di Korea gitu ya. Karena kebanyakan kita hanya mikir pindah pabrik, dapat kerja yang baru, terus kerja. Nah, teman-teman kebanyakan nggak berpikir gimana nanti tempat tinggal, terus persiapan biaya untuk kesana kesini, buat biaya makan, terus juga mungkin buat kirim ke orang rumah gitu kan. Terus juga teman-teman harus bayar gunggang bohong sendiri gitu, dan itu juga cukup besar gitu. Terus apalagi ya? Ya belum ini dan itulah, apalagi teman-teman yang nggak kepikiran sama sekali pabrik yang nanti bakal teman-teman cari itu pabrik apa gitu. Jadi harus teman-teman pikirkan matang-matang lagi sebelum teman-teman akhirnya memutuskan untuk pindah pabrik teman-teman. Oke, mungkin itu aja sharingan dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang masih kerja. Semangat kerjanya dan tetap sehat. Terima kasih teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.